Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Salsabila dari kelas B Prodi Gizi Stambuk 2022 NIM 522322426. Di sini saya membuat video untuk memenuhi UTS mata kuliah dasar manajemen yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Fitri Ramadhana SEMSI. Pertama adalah jelaskan secara singkat keterkaitan manajer dan manajemen. Manajemen merupakan suatu dasar penting dalam pelaksanaan sebuah kegiatan perusahaan atau organisasi. Sedangkan manajer adalah seorang yang diberi kepercayaan untuk memimpin bawahannya agar dapat menjalankan tugasnya masing-masing guna mencapai visi, misi, serta tujuan dari sebuah perusahaan itu. Tanpa adanya manajer ataupun manajemen, sebuah perusahaan tidak akan berjalan dengan baik. Manajer dan manajemen harus beriring secara bersamaan agar dapat mencapai suatu perusahaan yang baik serta tujuan serta visi misi dari perusahaan tersebut dapat tercapai. Seorang manajer yang hebat akan membentuk tim yang dapat memberikan dampak baik bagi perusahaan seperti keuntungan meningkat. Pertanyaan kedua, perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang memiliki lingkungan dan budaya organisasi yang baik. Jelaskan baik dan buruknya client culture, market culture, hierarchy culture, dan competing values framework. Nah, competing values framework memiliki tujuan untuk mengidentifikasi kualitas organisasi atau perusahaan. Nah, itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah client culture. Client culture merupakan budaya organisasi yang memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi serta memprioritaskan kerja tim. Client culture memiliki kelebihan. Yang pertama, memiliki komunikasi yang baik antara karyawan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, memiliki jiwa korsa, yaitu satu untuk semua, semua untuk satu. Namun memiliki kekurangan. Yang pertama, karyawan merasa abu-abu, artinya karyawan di sini tidak tahu persis apa kerjanya, karena perusahaan yang menganut budaya client culture ini hampir semua karyawannya itu bekerjanya itu sama semua. Beberapa karyawan sungkan untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah, yang kedua ada market culture. Market culture merupakan budaya organisasi yang menetapkan target, di mana pemimpin menuntut mereka untuk mencapai target dari perusahaan tersebut. Kelebihan dari market culture ini, yang pertama memiliki karyawan yang ambis. Yang kedua, selangkah lebih maju dari perusahaan lain, di mana karyawan dapat mengembangkan ide-ide cemerlang untuk memajukan perusahaan. Namun memiliki kekurangan. Yang pertama adalah lingkungan kerja yang toksik. Selanjutnya itu kekurangannya, para karyawan selalu merasa seperti dikejar-kejar karena adanya prinsip dari market culture, yaitu target. Yang ketiga, hierarki kultur. Hierarki kultur merupakan budaya organisasi yang menjunjung tinggi struktur organisasi, di mana mereka yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dapat mengambil keputusan di perusahaan dan memiliki pengaruh yang besar di dalam perusahaan tersebut. Hierarki kultur memiliki kelebihan. Yang pertama, karyawannya itu ahli dalam bidangnya karena karyawan di situ bekerjanya secara konsisten. Nah, sedangkan kekurangan dari hierarki kultur adalah mungkin kita sebagai karyawan yang memiliki pangkat lebih rendah, pendapat kita sulit untuk didengar oleh atasan. Pertanyaan ketiga, perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen. Dalam perencanaan ada 3 level jenis perencanaan, yaitu perencanaan global, perencanaan strategis, dan perencanaan operasional. Berilah contoh kasus untuk 3 jenis perencanaan tersebut. Yang pertama, saya akan membahas tentang perencanaan global. Perencanaan global merupakan perencanaan yang dilakukan dengan jangka panjang. Ini biasanya 10-15 tahun. Contoh yang saya ambil kasusnya adalah perencanaan APBD negara Indonesia. Yang kedua ada perencanaan strategis, yaitu perencanaan untuk menetapkan prioritas serta sumber daya apa yang akan dipakai. Jika saya ingin membuka usaha kopi, saya harus melihat dulu letaknya di mana, tanahnya bagaimana, apakah ada karyawan di sekitarnya untuk membantu mengurangi pengangguran di daerah itu. Ketiga adalah perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah perencanaan yang spesifik, di mana perencanaan operasional ini sudah membantu karyawan untuk mengetahui kerjanya setiap hari itu apa, dan apa yang harus mereka lakukan agar mencapai tujuan dari sebuah perusahaan itu. Nah, contohnya misalnya saya memiliki perusahaan, saya menetapkan target 50%, saya harus mendapatkan keuntungan 50% dalam per tahun. Nah, jadi saya sudah bisa memberikan tugas kepada para karyawan untuk melakukan pekerjaan agar mendapatkan target. Tanya tempat, tanggung jawab sosial, corporate social responsibility, CSR. Sebuah perusahaan merupakan kewajiban perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya. Bagaimana menurut pendapat Anda implementasi CSR di Indonesia saat ini? Menurut saya, program CSR di Indonesia itu sudah meningkat karena sudah banyak program CSR yang selaras dan setingkat dengan perusahaan, di mana CSR ini tuh membantu masyarakat sekitar untuk mendapatkan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Nah, sekian pendapat dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.